Oke baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Steviko dengan nomor NIM 281010142. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Psikologi Belajar yang akan dijelaskan dalam format video. Oke, menjawab pertanyaan pertama yaitu akan membahas tentang teori behavioristik. Nah, teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Sekali lagi, yang dapat diamati. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika ada stimulus, yaitu rangsangan, yang memicu sebuah respon, yaitu tanggapan. Contohnya teman-teman, ketika kita mendengar bel saat istirahat, kita akan langsung berdiri dan keluar kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana teori ini dapat diterapkan di dalam suatu pembelajaran? Nah, salah satu penerapannya teman-teman adalah melalui penguatan positif, yaitu penguatan positif. Misalnya, ketika siswa menjawab pertanyaan itu dengan benar, guru dapat memberikan pujian atau hadiah kecil. Hal ini akan membuat siswa termotivasi untuk terus belajar. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan dalam metode pembelajaran yang berbasis masalah dan latihan yang berulang-ulang. Nah, menjawab pertanyaan kedua teman-teman, selanjutnya kita akan membahas peran semata dalam belajar kognitif. Semata adalah struktur kognitif yang berisi informasi dan pengalaman kita tentang suatu konsep. Nah, semata ini membantu kita untuk memahami informasi baru dengan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, sebagai contoh teman-teman, anak yang sudah pernah melihat anjing akan lebih mudah memahami konsep hewan berkaki 4 ketika dia melihat kucing untuk pertama kalinya. Itu yang dinamakan semata. Nah, menjawab pertanyaan ketiga tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, motivasi juga berperan penting dalam proses belajar teman-teman. Ada dua jenis motivasi yang tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti rasa ingin tahu ataupun keinginan untuk mencapai kesempurnaan dalam diri kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, seperti hadiah ataupun pujian. Nah, cara memaksimalkan motivasi kedua ini, kita dapat menghubungkannya. Kita nggak bisa maksimal hanya sekedar motivasi yang berasal dari diri kita sendiri aja. Kadang-kala kita perlu untuk mendapatkan motivasi dari luar, baik dari orang tua kita maupun guru-guru kita. Nah, langkah baiknya kita juga nggak boleh terjebak pada motivasi yang berasal dari luar saja. Misalkan kita hanya bisa semangat sekolah ketika guru kita memberi suatu hadiah saja, nggak boleh seperti itu. Jadi, kedua intrinsik dan ekstrinsik itu harus saling berkesinambungan untuk menciptakan perilaku yang produktif. Nah, untuk menjawab pertanyaan keempat, mari kita menganalisis kasus siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep karena tidak memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Nah, hal yang bisa menunjukkan pentingnya keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kita sebagai guru dapat membantu siswa dengan memberikan contoh-contoh konkret, analogi sederhana, atau visualisasi yang relevan dengan pemahaman siswa. Dengan gambar-gambaran seperti itu, siswa diharapkan lebih mudah dalam memahami suatu informasi yang baru karena diberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dipahami dalam informasi yang sebelumnya. Peran guru di sini sangat penting banget, jadi kita harus belajar konsep-konsep seperti ini, teman-teman. Menjawab pertanyaan terakhir teman-teman, mari kita membahas tentang teori-teori yang telah kita bahas ataupun yang sudah kita lalui sebelumnya tentang strategi pembelajaran yang efektif. Nah, pertama bisa membuat koneksi, hubungkan antara materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, memberikan contoh konkret. Gunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Ketiga, menggunakan berbagai media. Variasikan media pembelajaran seperti gambar, video, ataupun permainan. Yang keempat, memberikan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki diri. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Buat suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Ini adalah peran guru kita untuk memaksimalkan daripada keefektifan dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu aja yang bisa kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.